Puji Tuhan, saudara-saudara jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat sore, selamat bersekutu dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya anugerah dan sejahtera Allah turun atas saudara-saudara sekalian, dimanapun saudara berada dan dapat mengikuti ibadah pada petang hari ini. Mari kita akan sama-sama menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mohon supaya Tuhan memberi hati kita dilembutkan bagaikan tanah yang baik untuk menerima benih firman Tuhan. Untuk itu, mari kita mengawali dengan pujian Pegang Tanganku Roh Kudus, dan kita akan berdoa. Haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Mari saudara, kita satukan hati untuk mohon kemurahan Tuhan. Ya Tuhan, Bapa di dalam sorga, mengucap syukur untuk petang hari ini. Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk menghampiri hadirat Engkau, untuk duduk di bawah kaki Tuhan. Dan petang malam hari ini kami boleh bersama-sama mempersembahkan pujian syukur ke hadapan hadirat Engkau. Dan sebentar kami akan bersama-sama membaca, mendengar firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon kemurahan-Mu. Beri kami hati yang dilembutkan oleh Roh-Mu yang kudus, supaya kami boleh mendengar firman Tuhan. Firman-Mu bagikan benih yang ditaburkan. Kiranya Tuhan jatuh di hati, di tanah kami yang baik, supaya dapat berakar, bertumbuh, bahkan berbuah seperti kehendak-Mu. Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu pada petang malam hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mohon Roh Kudus menolong kami, seperti janji Tuhan di dalam Yohanes 14 ayat 26. Roh Kudus, Roh Penghibur, akan mengajarkan kami segala sesuatu, bahkan Tuhan memberitahukan kami perkara-perkara yang akan datang.
Dalam pasal 16 ayat 13, firman-Mu berjanji, Roh Kudus adalah roh kebenaran yang akan memimpin kepada seluruh kebenaran. Sebab itu ya Tuhan, pimpinlah hamba-Mu untuk dapat menyampaikan firman-Mu dengan benar. Urapi hamba-Mu sehingga dapat berkata-kata bukan dengan hikmat manusia yang meyakinkan, tetapi dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Berdoa untuk jemaat-Mu dimanapun mereka berada, boleh mendengar firman ini. Bukakan hati mereka, bukakan mata rohani mereka, dan berikan karunia roh hikmat dan wahyu untuk dapat mengerti firman Tuhan. Kuasa roh jahat, roh najis, roh pencuri yang sengaja mau mencuri firman-Mu, membunuh iman dan membinasakan jiwa, kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan bentengi kami dengan kuat kuasa darah-Mu, darah anak domba Allah. Segala puji bagi nama Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami sudah mohon doa kami. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, saudara-saudara, malam hari ini merupakan ibadah yang sangat penting. Bukannya ibadah yang lain tidak penting, tetapi ibadah ini adalah ibadah untuk kita mendalami firman Tuhan. Sebab itu kita mohon berkat Tuhan, kemurahan Tuhan, dan malam hari ini kita akan melanjutkan buku atau kitab yang sedang kita pelajari, yaitu surat Yudas atau surat Yehuda, di mana surat Yehuda itu memang pendek tetapi cukup padat karena dalamnya berbagai-bagai peristiwa dicatat di situ, dan catatan itu selalu mengingatkan kita kepada kerangka Alkitab. Nah, malam hari ini, saudara, kita akan membaca pada surat Yudas, ya, surat Yudas, tentunya pasal 1 ya, karena memang cuma satu pasal. Yudas ayat 8 sampai 10. Yudas ayat 8 sampai 10. Namun demikian, orang-orang yang bermimpi mimpian ini juga mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Allah serta menghujat semua yang mulia di surga. Tetapi penghulu malaikat Mikael, ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Akan tetapi mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui, dan justru apa yang mereka ketahui dengan nalurinya seperti binatang yang tidak berakal, itulah yang mengakibatkan kebinasaan mereka. Ya, saudara, tulisan Yudas ini bicara tentang malaikat. Dalam hal ini penghulu malaikat yang bernama Mikael. Nanti kita akan mendalami siapa Mikael itu. Tetapi intinya, saudaraku, Yudas menampilkan Mikael, penghulu malaikat ini, yang mempunyai kekuatan dan kuasaan besar. Tetapi dikatakan waktu dia bertengkar atau berselisih dengan iblis, ya, dia tidak berani menghujat, tidak berani menghukum atau menghakimi, tetapi dia menyerahkan otoritas itu kepada kedaulatan Allah. Sehingga dikatakan, dihardik Tuhan kiranya akan dikau. Saudara, ini dibandingkan dengan tingkah laku orang-orang fasik yang ada pada saat itu, yang disinyalir oleh Yudas, begitu sombong, begitu berani menghujat kuasa yang maha tinggi, padahal Mikael sendiri yang lebih berkuasa daripada
tidak menggunakan itu. Nah, ini satu pelajaran yang penting buat kita. Nah, saudara, mari kita akan melihat referensinya. Seperti yang saya sudah pernah katakan bahwa surat Yudas ini merupakan suatu referensi atau juga suatu duplikat dari surat 2 Petrus. Kita akan membaca 2 Petrus pasal 2 ayat 10 dan 11. 2 Petrus pasal 2 ayat 10 dan 11. Terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Allah. Mereka begitu berani dan angkuh Mereka begitu berani, ya saudara, teruskan. sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Tidak segan menghujat kemuliaan. Teruskan. Padahal malaikat-malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka tidak memakai kata-kata hujat. Padahal malaikat itu lebih kuasa loh saudara. Dikatakan tadi Mikael itu penghulu malaikat. Ya, lebih berkuasa. Mereka tidak menggunakan kata-kata hujat. Teruskan. Kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman atas mereka di hadapan Allah. Ya, jadi malaikat itu tidak menghujat, tetapi dia memberikan otoritas kepada Allah. Oh, kiranya Tuhan yang menghukum kamu atau menghardik kamu. Saudara, puji Tuhan. Teruskan. Ayat 12. Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui, sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat, mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar. Ya, jadi Rasul Petrus lebih tegas, saudara, lebih katakan bukan kasar ya, tetapi tegas begitu bahwa mereka itu sebetulnya hampir seperti hewan, binatang, tidak mempunyai naluri hati nurani yang baik. Ya, karena mereka menghujat dan berkata-kata dengan kata-kata yang terlalu berani dan sebagainya, kesombongan. Nah, saudara, inilah suatu gambaran manusia yang hidup di masa ini, yang lalu tentu kaitannya dengan ayat yang di atasnya itu sebelumnya adalah mensinyalir atau mensitir tentang kehidupan manusia-manusia Sodom Gomora yang dibinasakan Allah. Tingkah laku mereka itu seperti yang digambarkan tadi, begitu berani, begitu sombong, begitu congkak, menghujat. Menghujat bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan tingkah laku perbuatan mereka itu. Ini perbuatan orang-orang Sodom yang kemudian juga dikenal dengan kata sodomit, yang dalam bahasa modern adalah homoseks, ya, atau tingkah laku seks yang menyimpang itu, puji Tuhan. Dan itu baik Petrus maupun Yudas menganggap itu suatu hujatan. Perbuatan-perbuatan itu sebagai satu hujatan kepada Allah. Padahal malaikat tidak menghujat, saudaraku. Ya, nah, puji Tuhan, saudaraku. Jadi petang malam hari ini kiranya kita akan lebih untuk dapat mengenali ya, saudaraku ya. Tadi dikatakan bahwa penghulu malaikat itulah Mikael. Ya, Mikael itu dalam kamus Alkitab saya membaca bahwa nama Mikael artinya itu yang hampir sama dengan Allah. Mikael itu artinya sama dengan Allah. Jadi Mikael itu dipakai Tuhan untuk menyatakan kekuasaannya. Saudara, di dalam Alkitab kita membaca bahwa malaikat itu jumlahnya berlaksa-laksa dan berpuluh ribu laksa. Tetapi kita sepanjang yang saya baca itu yang disebutkan nama itu hanya, yang saya tahu itu hanya 3.
Satu ini Mikael, artinya penghulu malaikat atau pemimpin bangsa Israel, pemimpin umat Allah. Kemudian Gabriel atau Jibrail, Gabriel itu adalah hamba Allah yang diutus untuk menyampaikan berita, kabar-kabar baik untuk umat manusia. Nanti saya akan menjelaskan. Dan yang ketiga itu Lucifer. Lucifer itu juga salah satu malaikat, termasuk pimpinan. Ya, dia dalam Nabi Yeskiel 28 digambarkan sebagai pemerintah penguasa alam semesta sebelum prasejarah. Artinya dalam alam roh digambarkan bahwa Lucifer ini seorang malaikat yang berkedudukan tinggi. Tetapi dia jatuh karena kesombongannya, itu diceritakan di dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-14, khususnya ayat yang ke-14. Dikatakan dia ingin naik ke utara, ke tempat yang tinggi, ingin menyamakan dirinya dengan Allah. Nah, saudara, tadi saya katakan bahwa Mikael itu sama dengan Allah, yang sama dengan Allah. Tetapi saudara, ada satu perbedaan yang sangat indah di sini. Lucifer inilah yang ingin menyamakan diri dengan Allah. Itu di dalam kitab Yesaya 14. Dan itulah suatu kesombongan, kecongkaan yang kemudian menjatuhkan Lucifer dari seorang petinggi malaikat kemudian menjadi setan atau menjadi iblis, roh jahat yang kemudian dilaknatkan atau dihukum oleh Allah. Nah, saudara, di sini satu hal yang indah kita membaca di sini bahwa Mikael, walaupun dia itu sama dengan Allah, tetapi dia tidak menggunakan kekuasaannya itu untuk menghardik atau untuk menghujat kepada iblis atau menghakimi iblis. Padahal iblis itu sudah dihakimi, sudah jatuh. Tetapi Mikael dikatakan tidak berani. Dia katakan dia serahkan kepada Tuhan. Kiranya Allah menghardik engkau. Saudara, ini satu hal yang perlu kita perhatikan, saudaraku. Karena di dalam kitab Nabi Sakaria, ya, Sakaria pasal yang ketiga, kita akan membaca di sana, ya. Sakaria pasal 3 ayat 1 dan 2. Kita akan melihat bagaimana sikap daripada malaikat Tuhan ini, malaikat Mikael ini. Sakaria 3 ayat 1 dan 2. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Jadi ada dua berdiri, saudaraku. Satu malaikat Tuhan, Mikael itu, satu iblis atau Lucifer. Dua-duanya ya berada di samping Yosua, imam besar. Imam besar ini seorang pejabat rohani atau pejabat imamat yang juga mempunyai suatu posisi yang penting. Terus kita baca. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghardik engkau. Teruskan. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Ya, saudara. Jadi kalau kita membaca dalam Sakaria pasal 3 ini, Yosua pada waktu itu dikatakan memakai pakaian yang kotor. Pakaian kotor. Jadi iblis mendakwa kepada imam Sakaria ini, saudaraku, dan menyatakan menuduh mendakwa. Ya. Tetapi kita membaca bahwa malaikat Tuhan ini, Mikael ini, menyatakan kiranya Tuhan menghardik engkau. Ini sudah direbut dari puntung api. Ya.
Dan ini satu pembelaan yang daripada Tuhan. Sebab itu Mikael atau penghulu malaikat ini dikatakan pelindung umat Tuhan atau pemimpin umat Tuhan. Saudara, nanti kita akan melihat lebih jauh dari itu, tetapi kita akan melihat lebih jauh, saudaraku ya. Kita akan kembali kepada Yehuda ayat yang ke-8 sampai yang ke-10 tadi kita baca kembali ya. Yuda ya. Namun demikian, orang-orang yang bermimpi-mimpian ini juga mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Allah serta menghujat semua yang mulia di surga. Terus kan? Tetapi penghulu malaikat Mikael, ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Ya. Saudara-saudara, saya garis bawahi di situ, yaitu tidak berani menghakimi iblis. Padahal iblis itu sudah dihukum Tuhan. Jadi kalau misalnya secara manusiawi ya, Mikael, oh kamu tuh sudah dihukum Tuhan, itu sebetulnya tidak keliru. Cuma kita dari sini contoh kerendahan hati daripada malaikat Mikael ini. Dia tidak berani mengambil satu kesempatan untuk menghardik, tetapi kiranya Tuhan menghardik. Nah, ini satu pelajaran baik untuk kita, saudara, anak-anak Tuhan, supaya kita itu tidak mudah untuk menghakimi orang, tidak mudah mendakwah orang, apalagi kalau belum jelas, ya. Nah, itu yang seringkali kita lakukan, tetapi kita belajar di sini dibanding dengan orang-orang pada zaman itu atau pada zaman Sodom dan Gomora yang terulang pada zaman ini. Orang-orang itu pada congkak, sombong, menghujat Allah dengan tindakan dan perbuatan mereka. Surat Titus mengatakan mulut mereka mengaku Tuhan, tapi dengan perbuatannya mereka menghujat atau menyangkal Tuhan. Sebab itu mari kita mau menengok sebentar, saudaraku ya. Kita membandingkan ini, bagaimana Mikael ini menunjukkan contoh kerendahan hati yang tidak mau menggunakan kekuasaan, tidak menggunakan kedudukannya untuk menghakimi, tetapi dia menyerahkan kepada Tuhan. Nah, untuk itu saudara mungkin kita perlu melihat sebentar ya, di dalam perjanjian baru ya, di dalam perjanjian baru, di dalam surat Roma pasal yang ke-12 ya. Roma 12 ayat 17 dan 9 sampai 19. Itu nasihat untuk jemaat. Jadi langsung saya aplikasikan untuk kita semua pada malam hari ini. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Ya. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Ya. Ini nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Ya, kalau kita membaca dalam pasal 12 ini, itu merupakan suatu nasihat kepada orang-orang kafir yang sudah percaya Tuhan Yesus dan mereka menjadi milik Tuhan, umat Tuhan. Namun Paulus mengingatkan mereka supaya kita jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, jangan kita membalas. Berikan kesempatan kepada Allah untuk menyatakan pembalasan, karena yang
berhak membalas itu Tuhan. Kita tidak mempunyai hak. Jadi ini saya kaitkan dengan penghulu malaikat Mikael itu tidak menggunakan otoritas atau menggunakan kewibawaannya untuk dia menghukum atau menghakimi iblis yang sebetulnya sudah jatuh. Tetapi iblis masih, karena apa? Dia merasa yang berhak untuk menghukum, berhak untuk menghakimi itu Tuhan. Sebab itu maka gereja Tuhan, jemaat Tuhan, yang juga seringkali bisa terjadi kita saling menyalahkan. Itu kan di dalam surat Roma pasal yang ke-14, Paulus juga menyatakan di dalam jemaat itu seringkali bisa terjadi soal makan saja, soal hari, mereka saling menyalahkan. Ya. Wah, kamu tidak makan daging, imanmu kurang. Ya. Atau sebaliknya, kamu yang makan sayur ini imannya lemah. Nah, itu di dalam surat Roma pasal 14 ada hal-hal yang semacam itu. Dalam bahasa Alkitab lama itu hal yang waham, yang tidak mudah untuk diselesaikan, tidak ada kepastian itulah. Itu di Paulus ungkapkan supaya kita itu tidak saling menjadi membuat batu sandungan. Ya, mari kita akan membaca itu dalam Roma pasal yang ke-14. Ya, Roma pasal yang ke-14. Kita akan membaca ayat yang keempat atau ayat 1 sampai 4 lebih baik ya. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Terima orang yang lemah tanpa mempercakapkan imannya, pendapatnya. Saudara, ini maksudnya demi keutuhan jemaat, demi keharmonisan dalam jemaat. Karena rupanya ada orang yang merasa imannya kuat, bisa segala sesuatu enggak apa-apa, terutama soal makan, ya. Tetapi ada yang merasa lemah. Nah, itu mungkin terjadi sesuatu yang bisa saling merendahkan. Tolong diulangi ya, ayat 1. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Tanpa mempercakapkan pendapatnya, ya. Terimalah orang yang lemah imannya itu, terus kan? Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Nah ini itu kan kejadian sehari-hari. Bahkan di dalam rumah tangga kita, saudaraku. Ada yang boleh makan pedas, ada yang tidak bisa makan pedas, ada yang suka makan daging, ada yang tidak bisa. Saudara-saudara, maka dikatakan jangan kita mempersoalkan pendapatnya. Ya, puji Tuhan. Teruskan. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Ya, jadi jangan saling menghakimi dan menyalahkan. Teruskan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Jangan menghakimi. Teruskan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Ya. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Ya. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Saudara, ini saya langsung mengaplikasikan apa yang kita baca tentang Mikael. Mikael itu kalau mau menyalahkan iblis itu ada dasarnya, iblis itu sudah. Tetapi kita melihat bukan berarti Mikael itu masih ewuh pekewuh sama temannya yang tadinya sama-sama pejabat di dalam pekerjaan Tuhan, ya, tetapi dia memberi kemurahan, yang mempunyai hak untuk menghakimi itu Tuhan. Saudara, ini penting saudara di dalam gereja Tuhan, di dalam jemaat Tuhan, supaya tidak terjadi saling menyalahkan, saling menghakimi. Nah, mari saya lihat lebih jauh, kita akan membaca di dalam Matius pasal 7
ayat 1 sampai 5. Matius pasal 7 ayat 1 sampai 5. Jangan kamu menghakimi. Jangan menghakimi, ini khotbah Yesus, Saudara. Ya, Matius pasal 7 itu kan termasuk kerangka khotbah di bukit, itu merupakan 10 hukum perjanjian baru. Salah satunya jangan menghakimi. Teruskan. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Ya. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ya. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Saudara, ini pengajaran Tuhan Yesus tentang penghakiman. Bagaimana seringkali di dalam kehidupan kita sehari-hari, itu dalam pepatah Melayu atau pepatah bahasa Indonesia itu dikatakan, kuman di seberang laut nampak, tapi gajah di pelupuk mata tidak nampak. Ini persis, saudaraku, pengajaran Tuhan itu. Selumbar di mata itu kelihatan, kita melihat, tetapi balok di mata kok kita tidak merasa. Nah, itulah manusia. Jadi sifat menghakimi, sikap menyalahkan atau bukan menfitnah itu merupakan sesuatu yang perlu kita waspadai. Tuhan berkata jangan menghakimi, ya, karena dengan penghakiman kamu akan dihukum. Ya, seringkali kita juga melihat saya menunjuk begitu, ya, 1 jari menunjuk ke depan, 3 jari menunjuk diri saya. Sebetulnya kamu sementara menyalahkan orang lain, kamu ada banyak kesalahan 3 kali lipat kalau menurut jari ini. Ya. Nah, yang paling baik hanya di atas Tuhan. Makanya jari ini jadi satu gambaran yang baik. Bab itu jangan menghakimi. Tadi contoh kita melihat itu malaikat Mikael itu, dia tidak mau. Yang berhak menghakimi, yang berhak membalas, berhak menghukum itu Tuhan. Nah, tetapi seringkali anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen itu seringkali saling menghakimi, saling menyalahkan, saling menghukum dan sebagainya. Coba misalnya kalau saudara melihat salah seorang mengalami kecelakaan, meninggal, asumsi kita, wah ini mesti ada kesalahan, ada dosa dan sebagainya. Saudara, kita sudah menghakimi dulu, kita tidak tahu Allah yang punya hak untuk itu. Atau kita melihat ada seorang yang mengalami musibah dan sebagainya. Seringkali atas kita punya asumsi atau kita punya pikiran itu mesti ada masalah ini, saudara. Saudara, kalau saudara membaca kitab Ayub, ya, waktu Ayub mengalami musibah, anaknya meninggal, hartanya habis, ada 3 sahabatnya datang. 3 sahabat ini maksudnya ingin datang untuk berempati dan bersimpati. Tetapi saudara melihat, kata-kata penghiburan yang tadinya diberikan, ternyata tidak menghibur, saudara. Ternyata ada kesan menuduh Ayub. Ayub, kalau kamu itu betul-betul hidup suci, tidak akan mengalami seperti ini. Sebab itu bertobat Ayub, dekat sama Tuhan. Itu 3 sahabat ini kira-kira begitu. Ya, saudara, sehingga Ayub, wah kamu itu penghibur sialan gitu. Saudara, sehingga di mata Tuhan juga 3 orang ini disalahkan. Saudara, jadi mari kita berhati-hati, apalagi di masa sekarang ini. Kita banyak terjadi hal-hal yang ini, lalu kita terus mengambil satu kesimpulan yang negatif, jangan, saudara. Mari kita akan membaca lagi, saudara, masih ada
di dalam surat Yakobus pasal 4. Surat Yakobus pasal 4 ayat yang ke-12. Atau ayat 11 ya, mungkin dibaca dulu. Yakobus pasal 4. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Nah, saudara, jangan kamu saling menfitnah, menghakimi. Menfitnah itu lebih kejam daripada menghakimi. Kalau menghakimi itu sudah jelas orang itu salah, tapi menfitnah itu belum tentu orang itu salah. Belum tentu orang itu mempunyai kesalahan, sudah disalahkan dulu, ya. Dan ini yang kalau Yakobus nulis ini itu terjadi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan waktu itu, ya. Puji Tuhan. Teruskan. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau, sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Siapa engkau yang akan menghakimi sesama manusia? Yang punya berhak itu Tuhan. Tuhan berkuasa untuk membenarkan juga untuk menghukum. Nah, kita tidak punya kuasa, saudaraku. Siapa kamu manusia? Demikian juga Rasul Paulus katakan di dalam Roma itu, siapa kamu yang coba menghakimi sesama kita? Kita itu tidak punya hak. Kita itu sama-sama tanah liat, tembikar. Yang mempunyai hak itu penjunan. Ya, oh puji Tuhan. Saudara, ini kita waktu membaca, Mikael penghulu malaikat tidak berani menghujat, tidak berani menghardik, tidak berani menghakimi. Wah, ini satu teladan kerendahan hati. Itu sebabnya Mikael menjadi pemimpin, menjadi pelindung. Berbeda dengan Lucifer. Lucifer inilah yang ingin menyamakan diri dengan Allah, ingin menggunakan otoritas, ingin kuasanya, dan itu tidak saja dialami oleh Lucifer. Dia ingin mengajarkan kepada manusia, mengajarkan tentang hal itu supaya jadi seperti Allah. Saudara baca kitab Kejadian pasal 3, waktu ular datang kepada Hawa, itu ular itu kan dipakai iblis untuk mendekati Hawa. Maka dia datang, Hawa, kenapa kamu tidak boleh makan buah ini? Wah, Hawa spontan, boleh kok, boleh semua. Cuma yang di tengah-tengah taman itu tidak boleh. Kenapa? Kamu akan mati. Lah, iblis bilang, tidak, kamu tidak akan mati. Tapi Tuhan tahu, kalau kau makan buah itu, kamu akan lebih pandai, lebih cerdik, matamu terbuka, kamu bisa membedakan baik dan jahat, jadi seperti Allah. Nah, ini inti ajarannya iblis kepada manusia pertama, yang selanjutnya dianut oleh seluruh umat manusia. Kita ingin jadi seperti Allah, untuk menuduh, untuk menghakimi, untuk menyalahkan orang. Kita tidak punya hak. Saudara, kita tidak punya hak. Kita menyalahkan saudara kita. Sebab itu, mari kita mau seperti Yakub mengatakan tadi, siapa kamu yang mau menghakimi orang lain? Nah, saudara, ini pelajaran yang penting yang kita dapatkan malam hari ini, atau ya dari firman Tuhan ini, kita meneladani Mikael. Puji Tuhan. Saudara, ini hal yang indah. Kemudian pelajaran kedua yang saya baca di sini yaitu kita kembali ke Yudas tadi ya. Yudas ayat 8 tadi. Atau ayat 9 ya. Ya, baca mulai ayat 8. Namun demikian orang-orang yang bermimpi-mimpian ini juga mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Allah serta menghujat semua yang mulia di surga. Menghujat semua yang mulia di surga. Terus, tetapi penghulu malaikat
penghulu malaikat, Mikael, ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. ya puji Tuhan. Jadi ada hal kedua yang perlu kita dalami di sini. Mikael itu bertengkar dengan iblis. Bertengkar, dikatakan berebut tentang mayat Musa. Ini disebutkan di situ, ya. Berselisih, bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa. Nah, ini saudaraku memang dalam Alkitab kurang catatan tentang hal ini, tetapi mari kita mau coba untuk melihat kenapa Mikael bertengkar dengan iblis. Yang pertama, saudaraku, iblis itu mempertahankan, ingin masih diakui sebagai yang berkuasa, ingin diakui sebagai yang mempunyai kewibawaan, sehingga dia mempunyai suatu kuasa supaya diakui. Tetapi Mikael berkata tidak bisa, ya, kamu sudah tidak ada kekuatan lagi, ya. Mari saudara kita akan membaca pada ayat yang dalam Wahyu pasal 12 ayat 7 sampai 9. Wahyu 12 ayat 7 sampai 9. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Nah ini saudara, ini salah satu catatan yang dinyatakan kepada Yohanes di Pulau Patmos bahwa Mikael dan Lucifer ini berperang di surga. Karena apa? Lucifer ingin mempertahankan posisinya. Dia tidak mau dibuang. Ya, dalam Alkitab, dalam pasal 12 Wahyu ini dikatakan bahwa ada sepertiga malaikat di surga. Bayangkan, sepertiga mengikuti Lucifer, memberontak kepada Allah. Dan waktu itu Lucifer ingin mempertahankan, tapi ada peperangan di surga. Saudara, Mikael perang dengan Lucifer atau yang disebut setan iblis itu, tetapi kemudian dikatakan sudah kalah. Tolong dibaca lagi ayat yang ke-8 mungkin ya, ayat 8. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Tidak dapat mereka ini Lucifer dengan pengikutnya. 30% daripada malaikat itu memihak kepada Lucifer, pemberontak, saudaraku. Ya, teruskan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Ya, dilemparkan ke bumi bersama malaikat-malaikatnya. Jadi iblis itu punya malaikat. Ya, ini Alkitab bilang. Iblis punya malaikat, artinya pesuruh-pesuruh itulah yang disebut oleh Paulus dalam Efesus 6, roh-roh jahat di udara, penguasa udara. Jadi iblis itu mempunyai sistem pemerintahan juga, saudaraku. Iblis sebagai rajanya dan malaikat-malaikat pengikutnya itu diberikan teritorial atau daerah kekuasaan mengikut, saudaraku. Tetapi dikatakan sudah tidak ada tempat di surga. Jadi kalau Mikael dan iblis bertengkar, itu pertama ini, iblis ingin mempertahankan kekuasaannya, ingin mempertahankan haknya. Terutama apa? Dikatakan tentang mayat Musa. Nah ini suatu hal yang kita perlu menyadari. Kenapa kok mayat Musa dijadikan
masalah itu, saudaraku ya. Dalam kitab Keluaran 34 itu disebutkan bahwa Nabi Musa akhirnya meninggal dan dikuburkan di lembah Moab, tetapi dikatakan tidak seorang yang tahu tempat kuburannya. Jadi saudaraku, tetapi diceritakan di sini, diungkapkan oleh Yehuda tentunya di dalam pimpinan Roh Kudus, karena di dalam ayat 4 yang lalu kita baca bahwa Yudas ini menulis surat dalam dorongan Roh Kudus. Jadi waktu Yudas menjelaskan Mikael dan iblis itu bertengkar, yang dipertengkarkan tentang mayat Musa, ini kenapa begitu? Nah sekarang kita harus tahu bahwa sampai pada masa perjanjian lama itu, sebelum Yesus menebus kita dari dosa dan maut, iblis mempunyai kuasa atas orang-orang yang mati. Jadi dia merasa mempunyai hak untuk merebut tubuh mayatnya Musa itu, untuk dibawa oleh iblis kemana? Tempatnya ke neraka. Tetapi Mikael merebut, saudaraku. Seperti tadi dalam Sakaria itu kan iblis menuduh Sakaria itu, Imam Yosua itu pakainya kotor, wah ini harus ini. Tetapi iblis membela. Demikian juga di sini Mikael bertengkar dengan, kiranya Tuhan menghardik engkau, iblis. Ya. Karena apa, saudaraku? Karena mayat Musa diperebutkan. Nah, untuk itu, saudara-saudara, kita akan membaca firman Tuhan, ya, yang menyebutkan itu. Kita membaca di dalam Ibrani 2 ayat 14. Kita akan melihat situ. Iblis merasa mempunyai wewenang, mempunyai satu kuasa untuk merebut mayat Musa. Ya, nanti saya akan sebut apa alasannya, ya. Coba baca. Ibrani pasal 2 ayat 14. Apa? Ya. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Bukan. Ibrani pasal 1, ya. Ibrani 2. Baca dulu 2 Timotius 1 ayat 10. 2 Timotius 1 ayat 10. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Ya, kuasa maut, ya. Jadi kita membaca di sini bahwa kematian Tuhan Yesus itu mematahkan kuasa maut. Nah, dalam Ibrani, saya akan coba lihat itu, catatan saya mungkin mengalami kekeliruan itu, ya. Dalam Ibrani itu disebutkan bahwa penguasa maut itu iblis, ya, setan. Coba saya lihat di sini. Kita akan membaca ya. Ibrani 2 tadi ayat yang ke ayat 14, ya. Ya, coba baca 14, ya, betul, ya. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Nah, dia ada catatan. Tuhan Yesus memusnahkan kuasa iblis yang berkuasa atas maut, ya. Jadi sampai dengan zamannya Nabi Musa, iblis itu mempunyai kuasa atas maut. Artinya apa? Maksudnya bisa merebut orang-orang yang dosanya belum diampuni, atau
orang-orang yang hidup dalam kefasikan itu merasa itu haknya iblis untuk menarik mereka datang bawa ke neraka. Sebab itu kita hamba-hamba Tuhan, waktu saya masih pengerja dididik oleh gembala saya, waktu kita mendoakan orang yang sakit, apalagi menghadapi maut, kita berdoa supaya kuasa kegelapan yang coba merebut itu kita halau dan usir, supaya jiwa itu tidak direbut oleh kuasa kegelapan. Nah saudaraku ya, jadi begitu rupanya waktu Musa mati, meninggal, saudaraku ya, pemimpin bangsa Israel itu, iblis coba untuk merebut, tapi Mikael bertengkar, kiranya dihardik Tuhan. Mengapa saudaraku? Ya, nah iblis kan melihat ada celah dosa daripada Musa yang mungkin belum sempat diselesaikan. Kenapa? Musa pernah membunuh orang Mesir dan dia tidak menyelesaikan, dia lari ke Midian. Memang kita harus mengakui akhirnya Tuhan memakai Musa begitu heran, begitu ajaib, mengadakan tanda-tanda heran. Tetapi ada celah iblis. Ini Musa membunuh orang Mesir itu belum diselesaikan, belum dibereskan. Sehingga iblis bilang, ini Musa harus dalam kekuatan. Tetapi Mikael menghardik dia. Kiranya Tuhan menghardik engkau. Seperti pembelaan malaikat Tuhan tentang Imam Yosua dalam Sakaria tadi. Oh luar biasa. Inilah pembelaan Tuhan. Jadi saudara, kita perlu berhati-hati, saudaraku. Kita anak-anak Tuhan berhati-hati. Supaya kita juga sekecil apapun kesalahan kita mohon darah Yesus menyucikan. Sebab kalau tidak, saudara, iblis bisa mempunyai ini. Kan dalam Roma 8, iblis itu suka menggugat, ingin menuduh kita. Ayo kita baca Roma pasal yang ke-8, ya. Roma pasal 8 ayat 33 dan seterusnya. Roma 8 ayat 33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Ya sampai itu aja dulu. Yang penting pada petang hari ini kita melihat bahwa iblis berusaha untuk menggugat, untuk menuduh. Bahkan anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan, sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus, iblis coba untuk menggugat. Cuma Paulus berkata, siapa yang akan menggugat kita? Siapa akan menghukum kita? Maka Paulus tidak mengatakan, kita kan sudah benar, kita sudah rajin ke gereja, sudah tidak. Langsung Paulus menunjuk Kristus yang telah mati ya untuk dosa kita dan menjadi pembela bagi kita. Saudara, ini suatu hal yang luar biasa. Ya, jadi iblis itu kan pendakwa, saudaraku. Iblis itu pendakwa. Tadi dalam Sakaria pasal 3 itu dia berada di samping Imam Yosua, imam besar, yang memang pakaiannya kotor. Jadi dia punya tuduhan itu tidak fitnahan, loh, saudara. Tetapi Mikael berkata, sudah buka pakaian yang kotor, ganti dengan pakaian pesta. Nah ini pekerjaan Tuhan Yesus. Dia yang tidak berdosa menjadi berdosa supaya membenarkan kita. 2 Korintus 5 ayat 20 dan 21. Oh puji Tuhan. Sebab itu dalam Wahyu pasal 12 kan juga disebutkan bahwa iblis itu pendakwa. Siang dan malam mendakwa kita. Sampai hari ini. Kalau kita anak-anak Tuhan tidak mengerti bahwa surat hutang kita sudah dihapus, kita masih tertuduh.
Dan akibatnya apa? Kita bisa merasa tertekan, kita stres, kita merasa tidak layak, dan itu bisa membuat kita bisa kehilangan imunitas. Saya sudah sampaikan, kalau kita merasa takut, kita merasa tertuduh, kita kehilangan imunitas, kita bisa mudah terserang sakit penyakit. Coba kita baca Wahyu 12. Wahyu pasal 12, bagaimana kita bisa mengalahkan tuduhan iblis itu. Wahyu 12, tadi ayat yang ke berapa tadi? Wahyu 12 ayat 9, kita membaca sekarang ayat yang ke-10. Wahyu 12. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Pendakwa yang mendakwa siang malam. Oh, setiap saat iblis itu ingin menunjukkan jarinya. Kamu pernah mencuri loh, belum mbok selesaikan. Kamu pernah berbuat zina, kamu pernah membunuh. Seperti ini Musa, saudaraku. Sudah 80 tahun, saudaraku. Ya. Waktu Musa umur 40 tahun, dia membunuh seorang Mesir, disembunyikan di pasir. Dia tengok kanan kiri tidak ada dia. Kemudian besoknya dia melerai umat Israel. Loh, kamu akan membunuh saya kah seperti kemarin? Wah, Musa takut, kemudian lari ke Midian. Ya. Nah, ini yang diingat oleh iblis. Jadi saudara, jangan saudara berpikir, wah dosaku sudah sekian puluh tahun yang lalu. Kalau tidak dibasuh oleh darah Yesus, iblis bisa mengungkit. Coba kita baca terus, kita ulangi ya ayat yang ke itu, Wahyu 12 tadi. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita. Karena telah dilemparkan ke bawah, ke bumi tadi, dari sorga dilempar, karena sudah kalah dengan Mikael tadi. Terus kan? Yang mendakwa mereka siang dan malam. Yang mendakwa siang dan malam. Terus kan? Di hadapan Allah kita. Di hadapan Allah, puji Tuhan. Ya, terus? Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Nah, bagaimana kita bisa mengalahkan? Oleh darah anak domba. Darah anak domba itu yang telah menyucikan kita, sehingga tuduhan-tuduhan iblis tidak mempan. Dalam Kolose 2 ayat 14 mengatakan, surat hutang kita sudah dihapus, di-stip oleh darah Yesus, sehingga hukuman yang menindih melawan kita sudah dipakukan pada kayu salib. Sehingga saudara-saudara, di sini kita melihat bagaimana kalau iblis menuduh kita. Iblis ingin merebut kita untuk dalam kekuasaannya. Mikael berkata, dia satu puntung yang sudah direbut dari api. Oh, puji Tuhan, saudara ya. Jadi kita mempunyai pembela di sini. Yesus itu pembela kita. Kalau ada orang yang menggugat, orang yang menuduh, orang menghukum kita, kita jangan berkata, oh aku sekarang sudah baik, aku sekarang sudah menjadi majelis gereja. Itu jawaban tidak akan mengalahkan. Jawabannya apa? Ya, tetapi darah Yesus sudah menghapuskan. Bab itu dalam Wahyu 12 dikatakan, mereka mengalahkan Dia dengan darah anak domba dan kesaksian hidup kita. Kita memperkatakan bahwa darah Yesus ada kuasa. Dan kesaksian perkataan kita itu, kita mengagungkan korban Kristus. Jangan kita menampilkan kita baik, oh sekarang saya sudah orang Kristen, sudah berkorban, dan sebagainya. Itu tidak mempan. Tetapi kalau kita menyebut darah Yesus,
Seperti Rasul Paulus katakan dalam Roma 8 tadi dikatakan, siapa yang menggugat kita? Siapa menghukum kita? Yesus Kristus yang telah mati untuk dosa kita, bangkit dan telah naik ke surga. Sekarang duduk di sebelah kanan Allah dan menjadi pembela bagi kita. Oh puji Tuhan, dan ini pembelaan yang luar biasa. Dan iblis diam. Iblis tidak berani, saudaraku. Ya, puji Tuhan. Sebab itu, saudara-saudara, malam hari ini sebetulnya masih banyak hal yang perlu kita ini, tetapi ini yang penting. Ya, nanti kalau hari kesempatan yang akan datang, kita akan bicara tentang dunia malaikat. Saya belum terangkan tadi, malaikat-malaikat itu siapa? Ya, kita hanya mengenal nama malaikat Mikael, malaikat Gabriel, dan Lucifer. Tetapi kita membaca pada malam hari ini tentang kerendahan hati daripada Mikael, ya, kelembutan hatinya. Dia walaupun mempunyai kekuatan, kuasa, penghulu malaikat loh saudara, tetapi dia tidak mau menghakimi iblis yang jelas sudah dikalahkan. Nah, mari kita belajar ini seperti dalam Roma 14 tadi, kita jangan menghakimi saudara kita. Ya, lebih baik kita berdiam, kita beri kesempatan Tuhan yang menghakimi. Mungkin kita akan membaca ayat yang terakhir pada malam hari ini sebelum kita akhiri di dalam 1 Korintus 4 ya. 1 Korintus 4 ayat 5. 1 Korintus 4 atau ini mungkin 1 Korintus 4 ayat 1 sampai 5 baca ya. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Dipercayakan, kita hamba-hamba Kristus dipercayakan rahasia Allah. Rahasia apa ya? Seperti tadi itu. Ya, teruskan. Yang akhirnya dituntut dari pelayanan-pelayanan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Dapat dipercayai, memegang rahasia itu. Jangan kita tahu kelemahan orang, kita ceritakan dan sebagainya. Kita itu pegang rahasia. Oh puji Tuhan. Teruskan. Bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Ya, ini bicara tentang penghakimi. Aku tuh tidak apa-apa, mbok salahkan, mbok hakimi tidak masalah. Karena yang berhak menghakimi itu Tuhan, gitu loh, ya. Teruskan. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Ya, lebih baik kita menunggu sampai Tuhan datang, Tuhan yang nanti berhak untuk menyatakan dan sebagainya. Ya, jadi saudara-saudara, pelajaran malam hari ini mungkin singkat, tetapi puji Tuhan, kita belajar dengan seorang Mikael, penghulu malaikat, pemimpin bangsa Israel, pelindung bangsa. Tetapi dia tidak menggunakan kekuasaannya, tidak menggunakan kedudukannya untuk menghardik iblis. Padahal iblis sudah jelas salah. Tetapi puji Tuhan, jadi kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari di dalam jemaat. Seperti terakhir tadi 1 Korintus 4 itu, mari kita menjadi orang-orang yang dapat dipercayai, yang dipercaya untuk memegang rahasia Allah. Nah, rahasia Allah ini artinya saudaraku, kita itu dipercaya untuk pegang rahasia. Jadi kalau saudara tahu teman kita, oh ini rahasia ya, jangan bu. Oh saudara, kita seringkali katanya si A begini-begini, tambah dua ya. Nah ini saudaraku ya, ini satu pelajaran yang penting
Puji Tuhan, malam hari ini saya tidak akan panjangkan, tetapi kiranya firman Tuhan menjadi berkat buat kita sekalian. Mari kita akan datang pada Tuhan. Mohon saya terbatas dalam menerangkan, dan saya tahu saya banyak kekurangan, tetapi mari kita mohon Roh Kudus yang akan menolong kita, seperti di dalam janji Tuhan dalam Yohanes pasal 16 ayat 3 itu, Roh Kudus itu roh kebenaran, akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Dan mari kita akan sama-sama datang kepada Tuhan, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan, kekudusan bagi nama Tuhan, dan kita hanya harap kepada nama Tuhan. Kudus, kudus Tuhan. Kudus namamu, ku beri syukur dalam simfoni indah, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu, nama yang beri menang, Yesus namanya. Kudus, kudus Tuhan, kudus namamu, ku beri syukur dalam simfoni indah, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu, nama yang beri menang, Yesus namanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di dalam sorga, mengucap syukur untuk pada saat ini kami boleh mendengar firman Tuhan. Mengucap syukur untuk rahasia yang Tuhan nyatakan malam hari ini tentang seorang penghulu malaikat Mikael yang mempunyai kekuasaan yang besar. Bahkan Alkitab menyatakan mempunyai nama Mikael yang sama, disamakan dengan Allah. Engkau memakai dia untuk menjadi agen, engkau menyatakan diri kepada manusia. Tetapi Tuhan, dia tidak berani menghakimi, tidak berani menghardik iblis, tetapi menyerahkan kepada engkau, Allah yang berkuasa untuk membalaskan segala sesuatu. Tuhan, malam ini kami belajar satu pelajaran yang sangat indah. Kami mohon ampun Tuhan apabila seringkali kami itu begitu lancang, begitu terlanjur Tuhan, terlalu berani untuk menyalahkan orang, menghakimi orang, menghukum Tuhan, bahkan menfitnah. Tuhan, kami mohon kemurahan Tuhan, Engkau berikan kami hati yang dapat merendahkan diri untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tidak membalaskan apa yang manusia perbuat bagi kami. Kami menyerahkan kepada Engkau yang berhak untuk memberikan pembalasan. Kami juga bersyukur malam hari ini Tuhan
Mikael bertengkar dengan iblis tentang mayat hamba-Mu Musa. Memang di dalam Alkitab kami membaca, hamba-Mu Musa waktu meninggal, kuburnya tidak diketahui. Dan rupanya Tuhan oleh ilham Roh Kudus, Yehuda menyebutkan bahwa ada pertengkaran antara Mikael dan iblis untuk merebut mayat Musa. Tuhan, iblis ingin merebut untuk menjadi kekuasaannya, karena ada titik-titik lemah yang iblis masih melihat dalam kehidupan hamba-Mu Musa. Sebab itu Tuhan, malam hari ini kami berdoa, mohon belas kasihan kemurahan-Mu. Firman-Mu mengingatkan kami dalam Roma 8 bahwa iblis juga seringkali menggugat, iblis seringkali menghukum kami. Dalam Wahyu 12 ia mendakwa kami siang dan malam. Sebab itu ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau sudah mati tersalib, darah-Mu tertumpah untuk menghapus segala dosa kami. Sebab itu Tuhan, malam hari ini kami mohon Tuhan, tidak ada satu titik noda dosa yang belum terhapuskan. Kami percaya kepada darah-Mu. Ampuni kami Tuhan, segala dosa pelanggaran kami, sekecil apapun Tuhan, Engkau basuh oleh darah-Mu. Kami membaca dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9. Kalau kami mengaku dosa kami, Tuhan menghapus dosa kami, menyucikan dengan kuasa darah Tuhan. Sebab itu malam hari ini kami bersyukur karena kami mengenal Engkau, Tuhan yang telah mati mengganti dosa kami, telah bangkit, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, menjadi pembela bagi kami. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kiranya Tuhan, Roh-Mu yang kudus memenuhi kami, memberi kami satu damai sejahtera, bahwa Engkau sudah menghapuskan segala dosa pelanggaran kami. Tuhan, sehingga iblis tidak ada celah untuk menuduh kami. Berikan kami pakaian yang kudus, pakaian pesta, seperti yang telah Engkau berikan kepada hamba-Mu Imam Besar Yosua. Tuhan, terima kasih, Engkau meteraikan firman-Mu dalam hati kami, dan Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu. Seberapa banyak yang telah mendengar firman Tuhan, Engkau berikan mereka damai sejahtera. Kalau ada yang lemah, ada yang sakit, Tuhan Engkau menjamah mereka, dan Engkau memberikan kesembuhan yang heran. Segala puji bagi Tuhan. Sekarang kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu, kiranya berkat anugerah, damai sejahtera kasih sayang Tuhan Yesus berlaku atas seluruh jemaat-Mu, menyertai sampai Maranatha, Tuhan datang di awan yang permai. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, selamat malam saudara-saudara, Tuhan memberkati. Sampai waktu yang akan datang, tolong saudara bisa mengikuti perkembangan, karena mungkin ada informasi-informasi yang akan kita berikan. Tuhan memberkati.